Itu kan di Korea lagi social distancing juga ya. Hmm, Social distancing sama Mobile PSBB Legends sama kan? sama sama sama. Nah, di Korea kan sejujurnya gue juga nonton YouTube Korea yang couple-couple gitu kan. Mereka pun masih kencan keluar, tapi pakai masker. Tapi mereka hebat ya, bisa ini ya, nggak ada yang positifnya dikit ya. Yang mati dikit. Nol nol, dan itu nol juga sih. Nah, terus kemarin katanya ada apa? Skandal apa? BTS. Si apa Jungkook sama siapa sih namanya? Chanu. Chanu. Chanu, oh yang Kalau di Astro orang ya, yang Astro ya. Wafernya renyah pecah plastikunya. kalau dalam bahasa Korea dia Chanu. Nah Chanu itu kan Astro. sekilas gue baca si siapa yang BTS itu ke Itaewon, apa apa mejeng dia. Jadi itu gini sebetulnya beberapa sebelum jadi di Korea itu sebelum ada kejadian Jungkook atau ini tuh ada kejadian di mana satu orang positif corona itu masuk klub di Itaewon Hmm, gitu. Nah, dia udah positif nih, terus dia masuk klub di Korea. Nah, di Itaewon itu terutama. Nah, dia tuh ternyata nyebarin virus ke orang-orang lain kayak gitu loh. Jadi gara-gara satu orang ini, terus banyak banget orang itu langsung kena positif corona lagi. Jadi waktu itu angkanya sampai 50-an lebih kalau nggak salah. gila. Gitu makanya waktu itu Korea yang kaget kan awalnya di US ini terus apa yang tadinya peningkatan yang pasien corona udah nggak ada, misalnya udah Iya, nol gitu kan, nah udah dijelasin ternyata gara-gara satu orang ini yang pergi ke klub Korea, yang pergi ke klub di Taiwan itu udah nyebarin semua virus. Nah terus ditanyain kamu pergi kemana-kemana aja itu di track. Nah makanya tuh akhirnya pemerintah Korea supaya menekan peningkatan ini apa peningkatan orang yang kena corona. corona, orang yang semua orang yang pernah ke Itaewon itu wajib rapid test, wajib periksa. Nah salah satunya kok tiba-tiba ada nama Si artis BTS itu. ini. Jadi kayak misalkan BTS ini, tapi sebetulnya Jungkook itu tuh datang ke Itaewon itu seminggu sebelum kejadian ini gitu dan dia Hmm, posisinya waktu itu ke Bali. Karena kan kamu tahu sendiri kan di Itaewon itu bebas banget gitu loh. Maksudnya uh, karena mungkin di sana banyak orang asing kan. Itaewon kan terkenal dengan daerah Korea yang banyak orang betul, asingnya kayak betul. gitu. Jadi lebih lebih free lah dia pikirnya mungkin. Aku nggak tahu sih gimana dari pihak manajemen tapi pihak manajemennya BTS atau Chaeunyu dan sama ini kok NCT siapa sih namanya aku lupa ada NCT Jaehyun NCT itu juga um, memberikan kayak klarifikasi minta maaf gitu loh tapi di sini sebetulnya kalau sebagai fans internasional ya mungkin nggak apa-apa gitu mereka udah minta maaf udah selesai cuma kalau bagi orang Korea ini nggak bisa selesai aja bro Netizen jadi aku Korea baca tajam komen juga ya. banget banget parah parah berarti kayak di komentar-komentar di Instagram di kalau kalian apa kalau kamu follow insight.co.kr itu adalah salah satu Instagramnya media cetak di Korea dia itu kan ada kolom komentarnya tuh jadi orang Korea tuh kayak marah gitu dia sebagai public figure kayak Jungkook sebagai public figure atau beberapa artis sebagai public figure yang harusnya apa ya mempublikasikan Iya. menghimbau untuk social distancing kenapa dia malah nggak social distancing tapi malah main ke Itaewon ke bar gitu loh. Sebetulnya aku bilangnya mereka juga munafik sih karena waktu itu masyarakat Korea juga banyak yang ke bar sih setelah dinyatakan Emang nol ini kayak gue juga ngeliat gitu loh. kayak YouTuber Korea gitu kan yang couple-couplean gitu. Pas mereka ngedate jalan di jalanan ya masih ada yang lalu lalang. Emang gak seramai itu gitu loh. Cuman masih ada gitu loh. Ya cuma artis kan maaf ini artis kan juga manusia gitu nih. Aku loh Betul, secara pandangku betul. sih manusia. Cuma net itu Korea netizen itu terlalu strict banget sama yang namanya artis karena artis itu kan emang udah kayak public figure, udah yang kayak Soalnya dia dewa gitu loh. soalnya mereka kebanyakan ateis jadi mendewakannya public figure-nya ya. Ya, mendewakan public figure harusnya memberikan contoh bahwa mereka lebih milih stay di rumah terus memberikan apa ya tips-tips apalah stay di rumah tuh gimana gimana kayak gitu Terus kalau si tapi kok Chano malah kemana? Di Taiwan juga. Itaewon juga rata-rata mereka tuh cuma kayak ke restoran di Itaewon karena kamu tahu sendiri restoran di Itaewon kan emang enak-enak gitu loh yang Hmm. ada yang restoran yang Turki lah atau yang bar
rasa bahkan di bar pun alkohol di sana apa ya, vodka lah atau apa itu lebih enak di Itaewon. Iya kan? Maksudnya orang Hmm. lebih suka di sana karena kan nggak hanya soju sama Mekju, nggak hanya punya bikinan Korea, tapi ada bikinan luar juga yang di-mix gitu loh. Dan di Korea Nah, itu orang kan Korea apa? minum-minum. Oh, kan lagi PSBB juga nih Korea kan. Tapi itu di syuting gitu-gitu masih lanjut kan ya? Syuting drama lah, syuting video klip. Syuting drama dan semua masih. Yang apa yang Lee Min Ho dan lain-lain kayak gitu juga masih mereka tetap syuting. Masih masih terus berlanjut kalau misalkan syuting, cuma memang aktivitas di luar tuh dikurangin. Tapi aku senangnya sama orang Korea tuh taat gitu loh. Beneran kalau misalnya waktu PSBB itu kan waktu itu kan aku juga punya teman di Korea kan masih ada teman-teman yang masih di Seoul. Nah, Iya. mereka pun suka update bahwa eh ini loh apa subway line 2 dari Gangnam Silim itu kan biasanya kan update-nya luar biasa. Jadi kangen gua anjir. Gila-gilaan ya. Iya, jadi kangen banget. Ya, Terus kamu Silim ya? Iya, aku berarti Sincon, kamu masih singkat. Nah, Sincon. line 2 kan. Line 2 Aku itu Yoido line, kan. line paling rame. Ya kan main Tangerang kan. Nah, itu Iya. tuh sepi gitu loh. Nah, aku berarti ngelihat bahwa di sini masyarakat Korea tuh mulai untuk PSBB. Berarti mereka taat buat PSBB. Jadi kayak nggak serame dulu gitu loh. Banyak yang pada heran bisa seperti itu line 2 yang sesibuk itu tuh bisa jadi sepi gitu. Nah, berarti kan bener. Maksudnya orang-orang Korea itu memang menerapkan PSBB gitu. Taat ya. Dan mereka tuh, dan aku tahu nggak sih orang Korea tuh waktu itu pernah ada gerakan kayak gini. Karena PSBB itu kan jadinya orang ke kafe kan jarang. Terus nggak ada yang beli rotinya juga, nggak ada yang beli kafenya juga. Terus mereka tuh ada gerakan bagi yang kaya tuh kayak beli ke kafenya tuh take out aja, tapi itu senilai 100.000 won. Oh, Satu take orang away, tuh udah take away gitu mengganti ya. kue tapi 100.000 won. Jadi itu ada gerakan yang waktu itu pernah sempat apa ya, hashtag itu pernah viral juga di Korea. Jadi orang-orang Korea tuh melakukan gerakan kayak gitu. Nah, gerakan kayak gitu tuh malah sebetulnya membantu banget. Hmm. Nah, sama kayak kita kalau misalkan kita tuh nggak perlu keluar, tapi misalnya ada usaha orang kafe atau usaha bikin roti gitu, ya udah kalau kita ada uang lebih, terutama yang emang sudah berlebih banget uangnya itu, membelilah gitu loh usaha-usaha kecil ini supaya dia tetap hidup kayak gitu. Ya nggak perlu aja makan di situ, tapi di take away aja kayak gitu. Nah, Tapi ini juga tapi sistem dia kamu nggak lihat nggak? menuntut bantuan dari pemerintah kan, walaupun pasti ada gitu kan. Tapi nggak Enggak, menuntut kan kayak mereka malak, mana lu bantuan pemerintah gitu loh. malah mereka tuh ya karena gini sih, karena memang ini bikin kesadaran terus rasa saling memiliki, rasa sama-sama ini tuh ingin cepat berakhir tuh ada gitu Betul, loh. betul. Kalau di Dan Indonesia kan iya, mereka tuh, kalau di Korea tuh mereka tuh kayak bisa bareng-bareng gitu loh, nggak ngerasain satu. Mereka bisa berpikir lebih panjang, berpikir lebih dewasa kalau aku bilang kenapa gitu masyarakatnya. ya? Sebenarnya kan Kamu tanya apa? Aku tanya saya. nggak, sebenarnya itu Karena bukannya gimana ya, maksud gue tuh kayak bukannya di pihak mana. Sebenarnya itu orang yang ngemis-ngemis apa bilang nggak ada uang lah, harus kerja gini-gini lah. Taruhlah misalkan kayak ojol, kan yang ramai dibahas di media itu ojol. Katanya sehari kalau nggak narik nggak makan. Terus dibilang apa, giliran nggak boleh bawa penumpang, cuma boleh gosen atau GrabFood, ngeluh. Padahal kan masih ada penghasilan, ya kan? Toh kan gue juga jualan cireng, ngeliat GrabFood kan. Toh mereka pun masih milih-milih gitu loh, kayak, oh mas jauh saya nggak ambil deh. Padahal mereka tahu kondisi lagi begini dan rezekinya jatuhnya ke handphone dia, tapi dia masih nolak gitu loh, masih milih-milih kan. Kayak gitu aja mereka ngeluh. Padahal tuh menurut gue yang bener-bener krisis itu tuh orang-orang yang punya perusahaan gede gitu loh. bener. Di satu sisi mereka nggak boleh PHK, ya kan? Di satunya sisi lagi kan perputaran duit dia kan pasti udah MM-an lah. Dan karena ada corona begini kan pasti ngandet dong. Iya, Berarti itu ruginya tuh, jatuhnya ini loh. berarti ruginya tuh Bang, bener-bener yang nolnya banyak gitu loh. Satu lagi lu harus kasih THR. ya. Itu kan yang Tahu nggak sih? lebih, Ya, lebih parah tuh, bener parah. itu parah banget Karena menurut di gue gitu. Semarang, ini aku juga ada kenalan satu orang pengusaha yang aku nggak usah sebutin. Jadi dia tuh sampai jual properti dia di rumah itu cuma buat bayar THR-nya pegawainya. Jadi dia sampai saking baiknya kayak gitu. Nah, Karena memang makanya. ruginya. Karena kan itu uang harus berputar kan. Tapi Iya, karena makanya. ini semua uang nggak ada yang berputar, akhirnya dia jual properti barang-barang dia kayak gitu. Sampai jual mobil juga.
Jadi kayak aku ngelihat itu yang baik ya, tapi yang nggak baik ya akhirnya dia ya mau gimana lagi terpaksa untuk memberikan PHK kepada beberapa karyawan. Tapi kan dia udah Karena emang mencoba di untuk mengcover itu kan dengan segala sesuatu yang dia ya, miliki kita dikorbanin. mencoba untuk berusaha dulu Iya gitu. makanya itu maksudnya kayak itu yang wah gitu loh. Maksudnya Gojek kan juga mereka nggak sampai yang jual motor gitu loh. Ini kita sampai jual ini gitu loh. Demi mengcover hidup Nah, keluarga lain. tapi Vin, yang lebih parah lagi tuh ya, yang lebih parah tuh adalah masyarakat yang gajinya gede tapi minta bantuan, itu sih parah. Ah itu yang belaga miskin itu Yang juga ada. yang Yang viral di Facebook ya. yang 80 juta tuh gila itu, tapi Vin itu real dalam nyatanya ada loh. Soalnya kakak aku itu kan yang di Bogor, itu kan ketua RT. Iya. Jadi suami itu kan ketua RT. Jadi ada tetangganya yang nggak dapat bantuan itu protes. Padahal ya Vin, dia tuh punya mobil, rumah lantai 2. Itu Tapi berarti dia protes karena bantuan. itu berarti namanya dia Itu nggak tuh bersyukur. kayak gitu. Jadi kayak kan mikirnya gini ya, misalkan dia harus bayar cicilan rumah atau cicilan mobil. Tapi dengan keadaan kayak gini, dengan kemampuan dia bisa beli kayak gitu ya dia harus melepaskan mobil. Misalkan mobil itu kan kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan primer. Betul. Ya kan? Selama kita masih bisa, bayangin kamu nggak bisa jual mobil 60 juta tuh bisa hidup buat berapa bulan kayak gitu loh. Pun belum lunas cicilannya, tapi kan seenggaknya bisa, yang penting gini, kamu hitung-hitung lagi gitu loh. Misalkan cicilan kurang berapa bulan, itu dikali sama cicilannya itu berapa totalnya. Misalkan kamu jual, ada sisa berapa kan. Nah, jadi uang sisa bisa kamu buat sehari-hari, sisanya buat nutupin cicilannya semua itu. Gila gimana lagi, adanya seperti ini kayak gitu loh. Atau dia ambil pinjaman di bank kayak atau kayak gimana, kalau memang stuck gajinya terus 20 juta, karena 20 juta itu gede banget loh, bukan kecil. Iya makanya, gede banget. Bayangin masyarakat yang sehari aja 100.000 tuh nggak dapet gitu loh. Oke, berarti balik ke diri sendiri kita lagi ya, ke mental kita lagi ya. Iya, karena terlalu konsumerisme. Jadi kayak apa ya? Ingin pokoknya tuh di rumah tuh nggak boleh kekurangan itu. Jadi kayak nggak mau apa sih, prihatin sedikit gitu loh. Sebetulnya kalau dia beneran Islam, dia harusnya bisa bersabar. Karena memang apalagi zaman dulu kan lebih repot lagi Vin. Maksudnya kalau kita kan udah zaman modern gitu, apa-apa udah canggih, ada HP. Dulu ya nggak ada HP gitu. Ya kan? Apalagi dan pandemi ini juga zaman dulu. Yang gue bingung itu yang di Korea itu yang homeless kayak taruh di Seoul-yok gitu loh. Seoul apa? Itu mereka gimana kabarnya? Nah, Seoul Station itu mereka kabarnya gimana itu ya? Itu sebetulnya gini sih, kalau kamu tahu di Seoul Station untuk para pengemis itu mereka tuh kayak disediain satu area. Jadi kalau kamu di Seoul Station keluar exit 5 atau 6 atau 7 kalau nggak salah, daerah situ yang mau keluarnya ke ini ke Yonsei, kan ada gedung Yonsei yang gede banget itu kan. Sana itu katanya nanti ini apa, ada satu lorong itu yang emang dipakai buat tempat tidurnya para pengemis dan para homeless ini yang di Korea kayak gitu, dan itu dijaga sama jadi ada Satpol PP yang jaga di situ. Jadi mereka tuh nggak bisa keliaran gitu loh. Mereka tuh diawasi sama pemerintah. Mereka masih ada take control, jadi mereka nggak bisa sembarangan keluar. Itu sih bagusnya sih. Tapi mereka pun walaupun memang homeless nggak ada uang, mereka minta uangnya tuh nggak yang sampai annoying gitu kan ya, yang cuma duduk doang gini udah kan, nggak yang sampai kan kalau kita kan sampai ngamen-ngamen, sampai mengganggu gitu kan. Kayak maksa. Kalau di Korea itu bener banget, yang para homeless itu ya biasanya mereka ngumpulin kardus kan, terus dijual. Jadi kayak masih apa sih, kalau orang Jawa sebenarnya rosok-rosok tuh barang bekas yang dijual. Mereka tuh masih mau kerja, soalnya orang sana tuh bukan mental pengemis deh. Mereka lebih malu kalau ngemis. Mereka lebih suka kerja. Terus ya memang mereka nggak punya rumah, tapi mereka lebih milih buat kerja. Nah kadang-kadang ada misalkan nggak rosok itu, ada yang nipu. Jeleknya tuh di situ. Kadang-kadang mereka tuh melakukan sebuah penipuan yang homeless ini. Cuma ya nggak semua sih. Cuma ada kecenderungan ke sana, ada kecenderungan yang dia ngumpulin barang-barang bekas terus mereka jual, itu ada juga. Berarti emang salah satunya ini peran paling besar tuh di masyarakatnya ya untuk memutus rantai corona. Budaya masyarakat kita sih sebetulnya. Aku nggak mau mengeneralisasi karena aku percaya bahwa di Indonesia ini juga ada masyarakat yang masih taat sama pemerintah.
Nah, ini yang masih pengen berusaha. Cuma kadang-kadang sama orang-orang yang ini loh apa yang pikirannya jelek ya